Oke guys, balik lagi di channel Tech with Black dan ini gue dapat request dari Goodell Official. Minta tolong cariin PC full set budget 3 jutaan dari Lazada. Oke. Jadi yang pertama yang gue dapet ini pakai Core i5 generasi kedua gitu ya. Dari yang gue udah cari dengan budget 3 jutaan, menurut gue yang paling terbaik ya ini gitu loh. Karena mereka masih pada pakai kayak Core i7 860 atau mungkin kayak Core i5 generasi pertama, Core i7 generasi pertama, itu pun dengan harga rentang yang jauh lebih mahal gitu, kayak 3,5 3,6 juta. Makanya gue cari pelan-pelan dengan budget 3 jutaan, menurut gue yang paling the best ya ini gitu ya. Jadi di sini pakainya udah Core i5 2400 dan dari tokonya pun barang-barang yang dia jual pun udah banyak banget gitu loh. Jadi udah termasuk yang oke lah. Ya, dan dia udah 62 kali penilaian, 253, jadi dia udah jual banyak banget barang sih. Ya, harganya 3,2 juta ya. Ini kena diskon 10%. Gua nggak tahu pada saat upload video ini apakah diskonnya udah habis atau belum. Jadi di sini dia pakai Core i5 2400 yang udah 4 core 4 thread ya. Dia frekuensi data prosesornya 3,1 GHz yang bisa di overclock ke 3,4. Dia udah quad core dan hyperthreading. Nah, ini dia. Karena yang gue cari pun budget 3 jutaan full set, dia cuma 2 core 4 thread rata-rata. Dan itu masih generasi pertama gitu ya. Apalagi dia keluaran tahun 2009 gitu. Sedangkan yang ini keluaran tahun 2011 gitu. Jadi dari segi usia aja udah beda 2 tahun. Udah beda satu generasi gitu kan. Jadi udah better ya generasi kedua gitu kan. Habis itu dia TDP-nya emang cukup gede sih. Karena mengingat dia keluaran tahun 2011 dengan 32 nanometer ya. Jadi wajar kalau dia jalan di 95 watt gitu. Dengan dia cache-nya jalan di 6 MB ya. Ada beberapa prosesor yang udah jalan di 8 MB, tapi karena ini jalannya di keluaran tahun 2011 ya wajar lah ya. Dia ada Intel HD Graphics 2000 dan RAM-nya tembus cuma bisa sampai di 1333 MHz ya untuk jalannya ya. Dan frekuensi dasar grafiknya dia di 850 MHz guys. Jadi untuk iGPU sendiri ya kurang gitu kenceng lah ya. Dan untuk Dynamic Max Graphics-nya 1,1 GHz guys. Ya dia VGA onboard ya sesuai bilangan ya, sesuai yang di spesifikasinya. Jadi dia belum pakai VGA eksternal. Dan untuk the best VGA-nya, kalau kalian mau upgrade VGA-nya, bisa pakai RX 480 atau RX 580 dengan catatan power supply-nya diganti ke ya 500 watt 80 plus bronze lah kalau menurut gua ya. Karena di sini power supply cuma 400 watt, itu pun dari RX Power Up yang mengingat dia cuma 400 watt biasa gitu ya, bukan yang kayak Corsair atau mungkin kayak Cooler Master ya. Dan untuk monitornya dia ambil 19 inci dari SPC, Faro atau Laptec ya. Jadi random. Belum pakai SSD juga, hard disknya 500 GB. Mengingat ini PC full set, mungkin harga monitornya juga dan harga keyboard mouse-nya termasuk lumayan mahal ya. Jadi masih oke lah. Dan mengingat toko juga pasti ngambil untung. Namanya lu beli barang PC langsung jadi. Makanya kalau lu bisa rakit sendiri, tapi dengan catatan rakit PC sendiri pun ada resikonya juga. Tapi kalau udah 3 jutaan dari yang gue cari-cari dan gue telaah, yang full set ya, sesuai permintaan kamu ya ini gitu. Yang i5 Core i5, Intel Core i5 2400, dia RAM-nya 8 GB. Saran gue sih kalian upgrade VGA-nya ke RX 480 lah. Itu udah paling berapa duit ya? RX 480 ya. RX 480 di Tokopedia, di toko online udah berapa nih? RX 480 dia ini dia 3 juta, 3,5, dia jual sekitar 3 jutaan. Pasti lebih mahal RX 580 lah. 3,3 ini. Kalau tambah ini bisa jadi 6 jutaan itu, tambah VGA doang. Makanya kalau VGA itu, kalau mau beli PC itu, VGA pasti yang ambil 80% budget tuh VGA rata-rata. Gitu guys. Dia RAM-nya DDR3 8 GB, 2 kali 4 GB ya. Kemungkinan besar jalannya di 1333 MHz sih. Garansi 1 tahun ya. Jadi di sini bintang 5-nya ada 51 orang, ini termasuk gila sih. Sesuai dengan yang diinginkan, packing aman, cuman kurang 1 kabel VGA-nya. Mantep deh, pertahankan. Jadi di sini kan pakai Core i5 2400 ya, dia ada 4 core thread gitu ya. Kalau saran gue sebenarnya bisa diupgrade lagi pakai Core i5 generasi ketiga sih. Tanggung, beda-beda tipis sebenarnya. Tapi ya PC full set pakai Core i5 generasi kedua dari yang gue baca ini paling better gitu. Karena semua PC yang dijual di toko online rata-rata memakai Core i7 dan Core i5. Itu embel-embelnya dia, itu strategi marketing mengingat cuma dia pakai generasi pertama, tapi yang di belakangnya ada Core i7 atau Core i5 yang dibilang, wah kalau udah Core i7 pasti mantep, pasti kenceng. Pasti Core i7 generasi pertama lawan Core i3 generasi ke-10 pasti menang Core i7 generasi pertama. Itu kalau pemikiran orang awam ya, karena mengingat
Core i7 ya, bukan dari generasinya juga lihat. Karena mengingat tuh jangkauan dari prosesor itu luas gitu, nggak cuma Core i7 ya Core i7, Core i3 ya Core i3, nggak bisa seperti itu patokannya kalau di PC. Pasti kita lihat dari generasinya juga, dari kecepatan megahertznya juga, quad core atau enggak, 4 core 4 thread atau enggak gitu ya. Banyak macam lah, bukan cuma prosesor, dari segi motherboard, RAM, kalau motherboard kayak VRM yang bagus atau enggak, DDR berapa yang cocok sama prosesor kamu gitu. Apalagi sekarang kan udah ada lagi DDR5 tuh, aduh makanya pusing kan. Gitu guys. Jadi di sini untuk Intel Core i5 2400 sendiri pun untuk 3D Mark Time Spy-nya pun dia jalan di 2255 nih. Dia 3D Mark Time Spy P6 Core-nya ya. Performance-nya ya cukup bilang ya standar lah ya, bintang 2. 3D Mark rank-nya ranking 196, dia jalan di 95 watt ya. Soket LGA 1155 dan 3D Max Core per wattnya jalan di 24 ya. MSRP price tuh gue kurang tahu ya. Itu kayak harga pertama kali dia keluar dia tembus di 2,4 juta pada saat dia keluar ya. Oke, jadi di sini kalau kalian bisa lihat 5 games on Intel HD 2000. Mengingat karena di sini dia memakai Intel yang generasi kedua i5 dan pakai iGPU ya, HD 2000. Untuk game apa nih? Gua nggak tahu namanya, dia jalan di 20 frame per second ya. Coba kita cari game-game yang awam gitu, yang kita tahu. Ini GTA 5 bukan? Ya, GTA 5 pun dia jalan di bawah 10 frame per second, yang artinya udah nggak banget untuk bisa buat main. Bisa di-upgrade lagi mungkin pakai GT 730 atau mungkin GT 710 yang DDR3 atau mungkin yang DDR5. Yang pasti DDR3 dan DDR5 dari segi perbedaan performa jauh banget. Mending pakai yang DDR5. Itu udah pasti jauh lebih better. Ya, dan mengingat PC ini belum ada VGA-nya untuk budget 3 jutaan full set, ya cukup oke juga sebenarnya. Mengingat ini PC yang upgradable juga, jadi buat kamu yang mau beli PC budget 3 jutaan yang full set langsung jadi, ini gue saranin langsung aja beli dari link yang gue taruh di deskripsi. Karena dari yang gue baca, percaya sama gue yang ini yang lebih better gitu. Untuk PC full set ya, kalau untuk PC-nya doang, gue bisa cari yang lebih bagus juga daripada ini. Tapi PC-nya doang, belum monitor, belum keyboard, belum mouse. Untuk monitor, keyboard, dan mouse itu bisa terserah kalian ya. Itu kan kayak peripheral juga ya. Tapi untuk main Valorant pun ini gue yakin juga masih jalan ya. Mengingat ini juga dia udah dual channel, jalan di RAM 8GB DDR3. Dia cuma jalan di 1333 MHz. Mengingat kekuatan dari prosesornya cuma bisa jalanin performa RAM-nya di angka 1333 MHz ya guys ya. Emang cukup gede juga sih. Untuk TDP-nya dia jalan di 95 watt, yang berarti dia agak cukup boros daya. Yang mengingat untuk Core i3 generasi ke-10 pun dia udah jalan di 65 watt gitu, which is udah generasi ke-10. Karena dia berbeda dari segi keluaran tahunnya ya. Dia tahun 2020 untuk 2021. Dan untuk Intel ini keluaran tahun 2011. Jadi udah beda 10 tahun. Jadi kamu bisa hitung sendiri perbedaannya. Untuk main Valorant pun emang di sini FPS-nya tidak kita ketahui, tapi dari segi gaming menurut gue ini udah playable banget buat para gamer ya. Jadi it's good enough untuk setting ya. Untuk kalian run Valorant on Intel HD 2000, jawabannya bisa. Tinggal kalian setting aja. Saran gue, RAM-nya tinggal kalian upgrade. Ini dari segi komennya juga udah pada bagus. Oke, dan untuk upgrade saran gue di sini. Yang pertama adalah RAM. Kalian bisa upgrade ke 16GB, dual channel 2x8GB, RAM juga bisa. Setelah itu kalian bisa upgrade SSD minimal ke 128GB, udah cukup mengingat kita tekan budget juga. Yang kedua adalah kalau kalian pasang VGA baru kayak RX 480 atau GT 730 ya, better power supply-nya juga harus diganti ke 500 watt 80 plus bronze ya. Jadi untuk editing Intel i5 2400 editing, gue yakin juga mengingat dia 4 core 4 thread dengan jalan di 3,1 GHz dan 3,4 GHz watt overclock. Buat editing pun ya lancar-lancar aja sih, karena di laptop gua pun jalan-jalan aja gitu. Jadi nggak bakal ada persoalan ya. So gua rasa kayak videonya sampai sini dulu. Jadi buat kalian yang merasa kayak
Bang, gue mau upgrade PC bang, gue mau beli PC budget 3 jutaan ya ini gitu. Ini nggak bisa buat live streaming, cuma buat recording, buat recording, editing ringan, buat kerja kantoran, main game ringan gitu. Ini pun belum di-upgrade gitu kan, cuma bawaan standar dari tokonya. Ya makanya kalau saran gue, kalau beli PC 3 jutaan juga cukup. Kalau buat gue sih 3 jutaan ya itu ya tengah-tengah lah. Paling minim kalau enggak 8 jutaan udah bagus lah menurut gue. So, gua rasa videonya sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. Dan gua undur diri. Bye-bye. See you next video. Thank you.